Praktikum hari ke-8 oleh Irfan Khairul Mukhlisin, NRB 2103121015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskom OCA. Dalam praktikum hari ke-8 ini, materi yang akan dibahas adalah membuat prosedur, di mana tujuan dari materi ini adalah yang pertama membedakan anonymous PL/SQL block dan Node PL/SQL block atau subprogram. Yang kedua, mendeskripsikan subprogram. Yang ketiga, mengetahui keuntungan penggunaan subprogram. Yang keempat, mengetahui perbedaan environment dari subprogram yang dapat dipanggil. Yang kelima, mendeskripsikan PL/SQL block dan subprogram. Yang keenam, mendeskripsikan penggunaan prosedur. Yang ketujuh, membuat prosedur. Yang kedelapan, membedakan antara parameter formal dan aktual. Tujuan yang ke-9, mengetahui fitur dari mode parameter yang berbeda. Tujuan yang ke-10, membuat prosedur dengan parameter. Tujuan yang ke-11, memanggil sebuah prosedur. Tujuan yang ke-12 adalah penanganan exception dalam sebuah prosedur. Dan yang terakhir adalah menghapus prosedur. Membuat prosedur. Berikut ini adalah konstruksi program PL/SQL. Secara umum, PL/SQL block terdiri dari bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama adalah header, diikuti dengan is atau as, atau bagian declare. Kemudian bagian begin yang diakhiri dengan n atau dapat disebut executable block, yang di dalamnya dapat ditambahkan exception. Dalam Oracle Server terdapat dua jenis, yaitu tool construct yang memiliki ciri-ciri anonymous blocks, application procedure or function, application package, stored package, dan object types. Sementara itu pada database server construct, yang pertama adalah anonymous blocks, stored procedure or functions, stored package, database triggers, dan object types. Tinjauan tentang subprogram. Subprogram adalah nama PL/SQL block yang menerima parameter dan dipanggil dari calling environment. Subprogram terdiri dari yang pertama prosedur yang melakukan tindakan, dan yang kedua adalah fungsi yang menghitung sebuah nilai. Subprogram berdasarkan struktur standar PL/SQL. Subprogram bersifat modular, dapat digunakan berulang-ulang, dapat dikembangkan lebih lanjut, dan dapat dikelola dengan mudah. Subprogram bersifat mudah dikelola, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan performa, dan meningkatkan kejelasan kode-kode. Struktur blok anonymous PL/SQL block. Secara umum, struktur blok anonymous PL/SQL block adalah sebagai berikut. Bagian pertama adalah declare. Bagian ini adalah bagian opsional, artinya dapat ditambahkan ataupun tidak, yang dimana bagian ini berfungsi untuk mendeklarasikan objek PL/SQL yang akan digunakan dalam blok ini. Kemudian executable block yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end, di mana statement begin dan end haruslah ada. Statement bagian executable block ini berfungsi untuk mendefinisikan statement-statement yang akan dieksekusi dalam PL/SQL block ini. Sementara itu dalam dalam executable block terdapat exception, di mana berfungsi untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan ketika sebuah error atau exception muncul. Bagian exception adalah bagian yang bersifat opsional. Berikut adalah struktur blok subprogram PL/SQL. Struktur sebuah blok PL/SQL terdapat dua bagian utama, yaitu subprogram specification, yaitu terdiri dari header diikuti dengan in atau as. Kemudian bagian yang kedua adalah subprogram body, yang dimulai dari declaration, kemudian executable block,
Kemudian exception block, di mana exception block juga bagian yang opsional juga. Berikut ini adalah ilustrasi sebuah subprogram. Ketika sebuah program PLACL memiliki bagian-bagian yang sama yang digunakan berulang-ulang, maka bagian yang sama ini dapat diringkas menjadi satu bagian yang terpisah dari bagian utama, di mana bagian yang terpisah ini nantinya dapat digunakan dalam bagian blok utama dengan cara pemanggilan bagian yang dipisah ini. Seperti pada gambar dimisalkan bagian yang diulang adalah bagian yang tercetak merah pada bagian kiri, di mana untuk menjadikannya subprogram, bagian tercetak merah pada bagian kiri ini dijadikan sebuah subprogram tersendiri yang tidak terikat dengan program utama, yang kemudian dinamakan dengan subprogram P, di mana subprogram P ini nanti akan dipanggil pada subprogram utama, sehingga penulisannya pun akan lebih ringkas. Ilustrasinya dapat kita lihat pada video. Berikut adalah keuntungan penggunaan subprogram. Keuntungan yang pertama adalah mudah dikelola. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan performance. Dan yang keempat adalah meningkatkan kejelasan kode-kode program PLSQL. Mengembangkan subprogram menggunakan ESQL+. Ketika kita menggunakan ESQL+, kita juga dapat menggunakan sebuah subprogram. Subprogram dapat kita buat menggunakan text editor. Sebagai contoh adalah Notepad. Kita tulis dan deklarasikan statement-statement yang akan kita jadikan subprogram, dan kita namakan misalnya log.exec.sql. Kemudian untuk memanggil subprogram ini pada ESQL+, kita load script ini, load lokasi dari script ini, misal lokasi dari logx.xcl terdapat pada directory d demo logx.sql. Setelah kita masukkan direktorinya, kita lakukan proses load. Kemudian setelah proses load dilakukan, kita execute program tersebut. Memanggil prosedur dan fungsi yang tersimpan. Yang pertama, ketika ada fungsi yang tersimpan, misalnya fungsi atau prosedur yang tersimpan tersebut memiliki nama log execution. Kemudian ketika log execution itu akan digunakan baik oleh Oracle Portal, Oracle Discover, maupun Oracle for Developer, ketiganya pun dapat menggunakan prosedur tersebut. Kemudian, apa itu sebenarnya sebuah prosedur itu? Prosedur adalah suatu tipe subprogram yang melakukan sebuah tindakan. Prosedur dapat disimpan dalam database sebagai scheme object untuk selanjutnya dapat digunakan lagi. Sintaksnya secara umum adalah seperti berikut: create or replace, procedure, diikuti nama prosedur, diikuti parameter dan tipe datanya, kemudian diikuti is atau as PLSQL block. Opsi replace mengindikasikan bahwa jika prosedur ada, maka prosedur sebelumnya akan dihapus dan diganti dengan versi baru yang dibuat dengan statement ini. Blok PLSQL dimulai dengan begin atau deklarasi variabel lokal dan diakhiri dengan end. Proses dalam pembuatan prosedur.
Yang pertama dalam membuat prosedur adalah kita buat sebuah file prosedur dengan ekstensi SQL. Dalam pembuatannya kita dapat menggunakan editor teks apapun, misalnya Notepad. Kemudian dalam ISQL Plus kita dapat meload direktori, meload prosedur yang telah kita buat, kemudian kita eksekusi atau kita jalankan prosedur tersebut. Kemudian Oracle Server akan melakukan eksekusi dari prosedur yang telah kita load tadi. Dalam proses loading atau menjalankan prosedur, kita dapat menggunakan fungsi show errors untuk menampilkan error dalam proses kompilasi. Parameter formal dan aktual. Parameter formal adalah variabel yang dideklarasikan pada daftar parameter dari spesifikasi subprogram. Contohnya adalah seperti berikut. Berikut adalah sebuah subprogram dengan nama result. Create procedure result, PID, tipe data number, pamount, tipe data number. Di sini parameter formalnya adalah PID dan pnumber. Sementara itu parameter aktual adalah variabel atau ekspresi yang akan dilewatkan pada sebuah prosedur atau subprogram. Parameter aktual adalah parameter yang akan kita gunakan dalam pemanggilan sebuah subprogram. Misalnya dalam pemanggilan subprogram result, di mana terdapat parameter yang akan kita lewatkan atau parameter aktual yang akan kita lewatkan, yaitu PID dan 2000. Di mana parameter ini harus sama tipe datanya dengan parameter formal dalam pembuatan dalam pendeklarasian pembuatan prosedur result. Mode parameter prosedural dapat kita lihat pada diagram. Mula-mula calling environment memanggil in parameter, kemudian out parameter akan mengembalikan nilai ke calling environment, atau in out parameter saling bertukar data antara prosedur dan calling environment. Membuat prosedur dengan parameter. Pada parameter in, ciri-cirinya adalah mode default, nilai dilewatkan pada subprogram, formal parameter bertindak sebagai konstanta, aktual parameter dapat berbentuk literal, ekspresi, konstanta, atau variabel yang telah diinisialisasi, dan dapat di-assign nilai default. Sedangkan untuk parameter out, ciri-cirinya adalah harus dispesifikasikan. Yang kedua, dikembangkan ke calling environment, kemudian variabel yang tidak diinisialisasi, kemudian harus berubah variabel, dan yang terakhir adalah tidak bisa di-assign nilai default. Sedangkan dengan parameter in out, harus dispesifikasikan, dilewatkan pada subprogram dan dikembalikan ke calling environment. Kemudian berubah variabel yang sudah diinisialisasi, kemudian harus berubah variabel, dan yang terakhir adalah tidak bisa di-assign nilai default. Contoh in parameter. Kita lihat parameter 176 akan dilewatkan pada parameter PID. Sintaknya adalah seperti berikut: create or replace procedure salary, PID in employees.employee ID %type.
is begin update employees set salary sama dengan salary kali 1,1 where employee ID sama dengan PID and raise salary. Berikut adalah contoh out parameter. Pada calling environment, terdapat parameter 171 yang akan dilewatkan pada query M prosedur, yaitu pada parameter PID. Kemudian, dari parameter dalam prosedur query EMP akan menghasilkan out parameter pname, psalary, dan pcom yang akan dikembalikan atau dikirim ke calling environment. Masing-masing memiliki value Smith 7400 dan 0,15. Contoh sintaknya adalah seperti berikut. Create or replace procedure query M PID in. Ini adalah parameter dengan tipe employee.employee_id %type. Kemudian terdapat 3 parameter out, yaitu pname, psalary, dan pcom. Kemudian is begin select last name, salary, commission, sheet into pname, psalary, pcom from employees where employee ID sama dengan PID and query EMP. Artinya dalam prosedur ini memerlukan nilai masukan yang akan disimpan pada parameter PID. Sementara itu, prosedur ini juga memiliki nilai balik, 3 buah nilai balik yang yaitu pname, psalary, pcom, di mana pname berasal dari value last name dari tabel employee, psalary dari value salary dari tabel employee, pcom dari value commission PCT dari tabel employee. Kemudian viewing out parameter. Load dan jalankan script EMP query.sql untuk membuat prosedur query EMP. Deklarasikan host variable, jalankan prosedur query M, lalu cetak nilai variabel global gname. Sintaknya adalah seperti berikut. Variable gname varchar dengan panjang 25, variabel gsol dengan tipe data number, variabel gcom dengan tipe data number. Execute query emp 171 gname gsol gcom print gname. Artinya di sini pada perintah execute, artinya kita melewatkan parameter 171 ke prosedur query EMP, di mana prosedur query EMP akan mengembalikan nilai 3 buah nilai kembalian yang masing-masing akan ditampung pada variabel gname, gsol, dan gcom, di mana ketiga variabel tersebut sebelumnya harus sudah dideklarasikan terlebih dahulu. In-out parameter. Berikut adalah contoh dari in-out parameter. Pada calling environment, kita memiliki bilangan 80063300575. Kemudian pada prosedur format font, bilangan 80063300575 akan dilewatkan pada format font yaitu pada parameter vfont number, di mana vfont number juga akan memberikan nilai balikan, yaitu buka kurung 800 tutup kurung 633-0575. Artinya vfont no dalam prosedur format font akan bertindak sebagai in parameter dan juga sebagai out parameter atau nilai balik. Contoh sintaknya adalah seperti berikut. Create or replace procedure format font. Vfont no in out varchar 2.
is begin Vivo no sama dengan Vivo no 13, artinya Vivo no, variabel Vivo no akan diubah nilainya, yaitu maksudnya ditambahkan karakter buka kurung, kemudian diikuti karakter pada baris ke-1 dan urutan ke-1 dan ke-3, kemudian diikuti tutup kurung, diikuti ke-4 dan ke-3, diikuti diikuti karakter ke-4 sebanyak 3 karakter, diikuti tanda hubung, dan diikuti karakter ke-7 dan seterusnya. Berikut adalah contohnya. Variabel given no varchar 15. Begin given no sama dengan 80063300575. And print given no execute format phone given no. Print given no. Artinya, mula-mula kita memiliki variabel given no yang kita deklarasikan memiliki value 80063300575. Kemudian mula-mula kita cetak value dari given no, di mana nilainya masih 80063300575. Kemudian kita panggil prosedur format phone dengan parameter given no. Kemudian pada parameter format phone, given no diubah value-nya dan akan dikembalikan lagi ke given no, yang given no variabel yang digunakan untuk nilai masukan tadi, sehingga nilai akhirnya adalah buka kurung 800 tutup kurung 633 tanda hubung 0575. Metode untuk melewatkan parameter. Yang pertama adalah posisional, yaitu melist parameter aktual dengan urutan yang sama dengan urutan parameter formal. Yang kedua adalah name, yaitu melist parameter aktual dengan sembarang urutan dengan menghubungkannya dengan parameter formal yang sesuai. Yang ketiga combination, yaitu melist beberapa parameter aktual secara posisional dan beberapa yang lainnya secara name. Opsi default untuk parameter. Sintaknya adalah seperti berikut. Create or replace procedure adapt. Adapt adalah nama prosedur ini. Kemudian pname in departments default department name percent type default unknown. Plog in departments location ID percent type default 1700. Artinya variabel pname secara default akan bernilai unknown, sementara variabel plog secara default akan bernilai 1700. Kemudian sintas selanjutnya is begin insert into department ID, department name, location ID, values, department sec dot next file, file plog, and adapt. Ketika pname dan plog dilewatkan dalam contoh melewatkan parameter. Contoh sintaknya adalah seperti berikut. Begin adapt training 2500, adapt plog 2400, pname education, adapt plog 1200. Artinya adalah contoh ini adalah cara pelewatan parameter,
seperti yang diterangkan pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah melewatkan parameter sesuai dengan urutan parameter formal dan aktualnya. Cara yang kedua yaitu sesuai dengan nama atau name, di mana 2400 adalah digunakan untuk parameter pilot, sementara education digunakan untuk parameter name. Dan cara yang ketiga adalah cara custom, di mana di sini hanya melewatkan variabel pilot saja tanpa melewatkan variabel name. Mendeklarasikan subprogram. Berikut adalah contoh subprogram pada leave emp2.sql. Sintaknya adalah create or replace procedure leave emp2 PID in employee.employeeID %type is procedure log x is begin inside into log table user ID log date values user sysdate and log exit. Begin delete from employees where employee ID sama dengan PID log exit and leave emp2. Pada kotak yang atas ini adalah sebuah prosedur yang dibuat dalam sebuah prosedur. Artinya di dalam prosedur leave emp2 terdapat prosedur log exit. Kemudian memanggil prosedur dari anonymous PL/SQL block. Sintaknya adalah seperti berikut: declare VID number bernilai 163, begin raise salary VID. Raise salary adalah anonymous. Raise salary adalah sebuah prosedur di mana pemanggilannya dari anonymous PL/SQL block. Kemudian memanggil prosedur dari prosedur lain. Berikut adalah contoh dari memanggil prosedur dari prosedur lain pada proses emp.sql. Sintaknya adalah create or replace procedure process emp is cursor emp cursor is select employee ID from employees, begin for emp rec in emp cursor loop price salary emrec dot employees ID and loop commit and process emp slash. Dalam program ini adalah menyatakan sebuah prosedur dengan nama proses emp, di mana dalam prosedur ini di dalam executable blocknya terdapat bagian untuk memanggil prosedur lain yang bernama raise salary dengan parameter emrec.employeeID. Kemudian exception yang dapat ditangani. Bagian hijau menandakan sebuah calling procedure, sementara bagian biru adalah called procedure. Pada calling procedure dipanggil procedure yang akan dipanggil yaitu proc2. Ketika proc2 dipanggil, maka proc2 akan dijalankan. Ketika dalam proc2 terdapat exception yang muncul, maka exception akan ditangani oleh exception handling yang ada pada called procedure. Kemudian setelah procedure proc2 selesai, maka akan melanjutkan bagian calling procedure setelah pemanggilan called procedure atau proc2. Berikut ini adalah exception yang dapat ditangani dalam pemanggilan sebuah prosedur.
pada prosedur yang memanggil atau prosedur utama adalah prosedur yang bagian bawah, yaitu prosedur P1 ins log, di mana parameternya adalah PLID dan PCT. Pada prosedur ini kita panggil prosedur P2 ins depth dengan parameter PLID. Berikut adalah exception yang tidak dapat ditangani dalam pemanggilan prosedur dari prosedur lain. Pada bagian hijau adalah calling prosedur atau prosedur yang akan memanggil prosedur lain, sementara bagian biru adalah prosedur yang akan dipanggil oleh prosedur lain. Pada calling prosedur kita panggil prosedur proc2 dengan parameter arg1. Ketika exception hadir atau muncul pada proc2, sementara itu exception handling pada proc2 tidak dapat menangkap exception yang hadir, maka exception tersebut akan ditangani, akan dikirim ke prosedur yang memanggil proc2 atau calling procedure, dan exception tersebut akan ditangani oleh calling procedure tersebut. Contohnya adalah seperti berikut. Ketika P1, prosedur P1 no accept memanggil P2 no accept dengan parameter PLID, dan pada pemanggilannya atau eksekusi P2 no accept yang memiliki parameter PLID terdapat exception yang hadir dan tidak dapat ditangkap oleh exception handling yang ada pada prosedur P2 no accept, atau bahkan dalam P2 no accept tidak terdapat exception handling, maka exception handling akan dilakukan pada prosedur P1 no accept yang mana memanggil prosedur P2 no accept. Berikut adalah menghapus prosedur. Sebuah prosedur dapat dihapus dengan menggunakan sintaks drop. Contohnya adalah sintaks berikut. Drop prosedur name. Contohnya drop prosedur raise salary. Ini digunakan untuk menghapus prosedur raise salary. Soal latihan. Soal pertama, buat prosedur add job untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Jawabannya adalah seperti berikut. Create or replace procedure add job dengan parameter bjob in job.job id %type, rename in job title %type is begin, insert into jobs job id, job title, value, bjob, bname, commit, and slash. Di mana dalam prosedur add job terdapat dua parameter, yaitu bjob yang tipe datanya diambilkan dari tabel job pada kolom job id, dan parameter bname tipe datanya diambilkan dari tipe data pada tabel jobs pada kolom job title. Kemudian isi dari executable block pada prosedur ini adalah menambahkan data pada tabel job, kolom job ID dan job title dengan value sama seperti parameter bjob dan bname. Soal kedua, membuat prosedur update job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Membuat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs.
Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job IT prop diganti dengan titel data administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job IT web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Berikut adalah jawaban dari soal kedua. Pada gambar bagian kiri adalah pembuatan prosedur update job, di mana sintaknya adalah create or replace procedure update job dengan parameter pjob dengan tipe data yang sama dengan tabel jobs kolom job ID dan parameter pname dengan tipe data yang sama dengan tipe data pada tabel jobs pada kolom job title. Kemudian kita buat exception invalid job. Kemudian pada executable block dimulai begin update jobs, set job title sama dengan pname, where job ID sama dengan pjob. If SQL version not found, then raise a invalid job. And if commit exception when a invalid job, then DBMS output line invalid job kode job and slash. Di sini dalam executable block kita lakukan update job dengan mengupdate job title menjadi bernilai atau memiliki value sama dengan pname, parameter pname. Untuk job ID sama dengan parameter pjob. Jika tidak ada data yang muncul, maka exception invalid akan dimunculkan dan akan ditampilkan keterangan invalid kode job. Pada bagian kanan, screenshot bagian kanan, ini adalah percobaan dalam pemanggilan prosedur update job. Pada bagian atas, begin update job IT-proc data administrator N. Ini dalam pemanggilan update job kita gunakan parameter IT-proc dan parameter data administrator. Dalam pemanggilan dan pengeksekusian update job tidak ada exception yang muncul, sehingga update job berjalan dengan baik. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu update job IT web, update job menggunakan parameter IT web dan data administrator. Di sini karena IT web tidak ada dalam kode job pada tabel jobs, maka exception akan muncul, yaitu exception invalid job yang akan menampilkan pesan invalid kode job. Begini adalah akhir dari praktikum hari ke-8. Terima kasih.